Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Semangat? Iya dong, pastinya harus semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Untuk ketua kelasnya, boleh dipimpin untuk membaca doa. Alhamdulillah. Nah, karena baca doa sudah selesai, sebelumnya Ibu mau nanya nih, materi untuk kemarin ada yang perlu ditanyakan lagi? Apa semuanya sudah paham? Semuanya sudah paham? Wah, pinter sekali anak Ibu. Nah, karena hari ini, karena materi sebelumnya sudah paham, nah sekarang kita akan memulai materi baru. Nah, ada yang tahu nggak materi hari ini itu apa? Ada yang tahu? Ya, materi hari ini yaitu menulis surat untuk teman. Di sini siapa yang pernah nulis surat untuk teman? Oh, banyak yang pernah surat-suratan. Tapi kalian tahu nggak cara yang benar untuk menulis untuk teman? Ada yang tahu cara yang benar? Nah, biasanya gimana? Coba, ada yang pernah ngirim surat tadi siapa? Oh, Nisa. Nisa gimana biasanya kalau ngirim surat ke teman? Oh, langsung ke intinya. Nah, makanya dari sini kita sama-sama belajar ya untuk cara atau cara yang baik untuk menulis surat untuk teman. Ya. Pasti semuanya, oh biasanya kan kalian suka surat-suratan gitu ya. Nah, yuk kita sambil belajar bareng-bareng bagaimana menulis surat untuk teman dengan baik. Nah, yang pertama yang kalian harus pahami dan ketahui, apa saja sih komponen pertama untuk menulis surat itu? Misalkan apa? Ya, misalkan judul, apa? Pembukaan, terus apalagi? Isi, perkenalan, dan juga apa? Biasanya ada tanda tangan di bawah, misalkan salam hormat atau salam sayang, misalkan besti tersayang, tanda tangan di situ, terus di bawahnya ada nama kalian yang membuat surat. Biasanya seperti itu ya. Nah, teman-teman, nah mungkin kan kalian masih di kelas 4 ya. Jadi kalau kelas 4 mungkin masih ya taunya tentang membuat surat untuk teman. Tapi sebenarnya ada kesamaan, tahu kalian kalau misalkan nanti kita udah lulus nih, udah lulus apa? SMA atau misalkan kuliah, kalian misalkan akan memulai kehidupan baru dengan bekerja misalnya ya kan. Nah, misalkan kalian biasanya dalam pekerjaan itu kita disarankan atau diwajibkan itu membuat surat lamaran. Nah, itu sebenarnya hampir sama untuk seperti surat untuk teman dan juga surat untuk lamaran. Bedanya mungkin kalau misalkan surat lamaran dia itu lebih baku ya dibanding surat untuk teman. Karena kalau misalkan surat untuk teman itu bagaimana kita tuh menceritakan entah itu menceritakan bagaimana kita tuh sayang nih kepada teman kita yang akan dituju, atau mungkin menceritakan bagaimana liburan bareng bersamanya pas kemarin, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, makanya hampir sama ya, masih dibilang untuk pembuatan surat lamaran atau misalkan pembuatan surat untuk teman itu hampir sama ya cara pembuatannya. Nah, tadi yang pertama itu kita ada namanya pembukaan atau misalkan pembukaan, opening gitu kan. Nah, di sini tuh kita buat dulu tanggal berapa kita buat suratnya.
misalkan nah adanya, nah ini ibu kan punya kertas folio nih kan. Nah biasanya kalau pembuatan surat lamaran tuh dia harus menggunakan kertas folio. Tapi kalau misalkan untuk surat temen sih masih oke ya, kertas apa saja. Atau biasa kan kalian menggunakan kertas apa yang cantik-cantik itu, diary ya, kertas diary gitu, buku diary gitu, nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalkan untuk menulis surat untuk teman secara prosedur atau secara oke-nya nih ya, yang pertama kita menulis tanggal kapan surat ini dibuat. Nah biasanya itu ditulis ini di pojok apa ini, kanan apa kiri? Di pojok kiri. Misalkan ini hari apa? Hari Minggu, misalkan Minggu tanggal 1 Februari. Nah, misalkan 2026. Nah, dia ditulis di sebelah kiri buku ya. Nah, setelah itu kita menulis surat ini tuh bertuju untuk siapa, teman kita atas nama siapa. Misalkan namanya Sinta. Nah, biasanya ini ada di sini ya. Misalkan Dear Sinta, misalkan gitu. Nah, setelah itu ini tidak boleh disamakan, jadi harus ke bawah. Misal yang pertama itu adalah opening, pembukaan. Nah, di pembukaan ini biasanya tertulis apa namanya? Ya, seperti pembukaan pada umumnya, kayak misalkan dengan hormat, atau itu kan kalau misalkan membuat surat lamaran ya. Kalau misalkan pembukaan itu misalkan menanyakan kabar, bisa menanyakan kabar. Nah, setelah paragraf kedua yaitu isinya adalah inti dari kenapa sih saya ini mau ngirim surat ini, intinya buat apa gitu. Nah, setelah paragraf kedua, selanjutnya kan ke paragraf ketiga, ke isi. Nah, isinya itu kita menceritakan tentang apa. Misalkan kalau membuat surat untuk teman itu biasanya menceritakan tentang liburan, atau mungkin suasana di kelas, atau mungkin menunjukkan rasa sayang kita kepada sahabat kita yang akan dikirimkan surat ini, begitu ya. Nah, setelah isinya semua kalian tulis, nah nanti di bawah nanti di sebelum itu ada penutup. Nah, penutup itu ya intinya ya untuk mengakhiri cerita tersebut gitu kan. Terima kasih dan lain sebagainya. Nah, nanti di akhir itu ada tanda tangan pengirim. Misalkan ibu nih pengirimnya, berarti misalkan salam manis, misalkan salam manis dari salam manis, tanda tangan, nanti di bawahnya nama yang pembuat surat ini. Paham semuanya?